Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang desain penelitian korelasional, mata kuliah penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Indra Mustafa MPDI. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak video kali ini. Yang pertama yakni pengertian penelitian korelasional. Dalam ranah penelitian kuantitatif, pendekatan korelasional adalah desain atau rancangan penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel atau melakukan perubahan terhadap variabel, sehingga dengan itu tidak akan terdapat manipulasi variabel. Pengertian ini menurut Frenkel dan juga Wallen. Kemudian biasanya, peneliti tidak akan memanipulasi keadaan variabel yang ada dan akan langsung mencari keberadaan hubungan dan juga tingkat hubungan variabel yang akan direfleksikan dalam koefisien korelasi. Kemudian menurut Surya Brata, penelitian korelasional adalah penelitian dengan tujuan untuk mendeteksi tingkat kaitan variasi-variasi yang ada dalam suatu faktor dengan variasi-variasi dalam faktor yang lain. Hal itu dengan berdasarkan pada koefisien korelasi. Kemudian menurut Emsir, penelitian korelasional yang dilakukan dalam berbagai bidang ini hanya terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel, bukan hubungan kausalitas ataupun yang lainnya. Tetapi meskipun begitu, penelitian korelasional dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian mengenai karakteristik penelitian korelasional, agar sebuah penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian korelasional, ada beberapa ciri atau ada beberapa karakteristik yang membedakannya dari penelitian jenis lain. Ciri yang pertama atau karakteristik yang pertama ialah penelitian ini cocok untuk variabel-variabel rumit yang sulit jika diteliti dengan metode eksperimen. Kemudian, karakteristik yang kedua ialah penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengukur beberapa variabel dan hubungannya secara merentak atau secara serentak dalam waktu yang sebenarnya dan juga dalam waktu yang berbarengan atau waktu yang sama. Kemudian karakteristik yang ketiga ialah hasil penelitian ini akan menunjukkan tinggi atau rendahnya suatu hubungan antar variabel, bukan menunjukkan ada atau tidaknya hubungan tersebut. Yang keempat, penelitian ini dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu dengan berdasar pada variabel bebas. Karakteristik penelitian korelasional. Menurut Sukandi, penelitian korelasi mempunyai 3 karakteristik penting. Yang pertama, peneliti korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam settingan atau lingkungan nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapat derajat asosiasi yang signifikan. Berikutnya struktur rancangan penelitian korelasional. Explanatory research design atau rancangan penelitian penjelasan. Explanatory research design adalah desain korelasional di mana peneliti tertarik dalam dua variabel atau lebih, yaitu di mana perubahan dalam satu variabel merefleksi perubahan variabel lain. Berikut adalah struktur rancangan penelitian penjelasan atau explanatory research design. Yang pertama, peneliti dapat mengkorelasikan dua variabel atau lebih. Yang kedua, para peneliti mengumpulkan data pada satu titik waktu. Yang ketiga, bukti ditemukan dalam administrasi instrumen. Yang keempat, peneliti menganalisis semua variabel. Yang kelima, peneliti memperoleh setidaknya 2 sekar untuk masing-masing variabel.
Dan yang keenam, peneliti melaporkan penggunaan statistik uji korelasi dalam analisis data. Dan yang terakhir, peneliti membuat interpretasi atau menarik kesimpulan dari hitungan hasil tes. Kemudian rancangan penelitian desain. Yang pertama, prediktor adalah variabel yang digunakan untuk membuat prediksi tentang hasil dalam penelitian korelasional. Yang kedua, para penulis biasanya memasukkan kata prediksi dalam sudut. Yang ketiga, para peneliti biasanya mengukur variabel pada satu titik waktu dan variabel kriteria pada satu titik waktu selanjutnya. Dan yang terakhir, para peneliti perkirakan kinerja masa depan. Kita akan menjelaskan tentang jenis rancangan penelitian korelasional. Sauk, Hesse, dan Jack Glaser menyatakan ada 5 jenis desain penelitian korelasional, yaitu yang pertama, analisis faktor. Prosedur statistik ini mengidentifikasikan pola variabel yang ada. Jumlah besar variabel dikorelasikan dan mendapatkan antar korelasi yang tinggi mengindikasikan suatu faktor yang umum. Kolerasi bavariat. Rancangan penelitian kolerasi bavariat adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel diukur. Hubungan tersebut mempunyai tingkatan dan arah tingkatan hubungan bagaimana kuatnya hubungan. Biasanya diungkapkan dalam angka antar 1,00 dan plus 0,00 yang dinamakan koefisien kolerasi. Korelasi zero mengindikasikan tidak ada hubungan koefisien korelasi yang bergerak ke arah min 1,00 atau plus 1,00 merupakan korelasi sempurna pada kedua ekstrim. Cara hubungan indikasikan oleh simbol dan plus, yaitu korelasi negatif berarti bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel, semakin rendah pula skor pada variabel lainnya, atau sebaliknya. Korelasi positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel, semakin tinggi pula skor pada variabel dan atau sebaliknya. Yang ketiga, korelasi regresi dan prediksi. Jika mendapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Regresi merujuk pada beberapa baik kita dapat membuat prediksi ini sebagai pendekatan koefisien kolerasi baik min 1,00 maupun plus 1,00. Prediksi kita dapat lebih baik. Analisis faktor. Prosedur statistik ini mengidentifikasikan pola variabel yang ada. Sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapat antara korelasi yang tinggi mengindikasikan suatu faktor penting yang umum. Korelasi yang dibuat untuk membuat kesimpulan kausal. Terdapat dua rancangan yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat menggunakan metode korelasional. Rancangan tersebut adalah rancangan analisis jalur, path analysis design, dan rancangan panel lintas akhir, cross-legged panel design. Analisis jalur digunakan untuk menentukan mana yang dari sejumlah jalur yang menghubungkan suatu variabel dengan variabel lainnya, sedangkan desain panel lintas akhir mengukur dua variabel pada dua titik sekaligus. Analisis sistem. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematik
matematik yang kompleks atau rumit untuk menentukan proses dinamik seperti perubahan sepanjang waktu, jerat umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Desain dasar penelitian korelasional, penentuan masalah, peninjauan masalah, rancangan penelitian, metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data, terakhir kesimpulan. Sekian, terima kasih, mungkin itu saja dari kelompok kami, kurangnya lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.